Halo, selamat pagi para mahasiswa. Kembali saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah teori pengkodean menggunakan video. Kita sudah mempelajari cukup banyak mengenai kode linear, terutama idenya adalah dari ruang vektor atas lapangan hingga. Kita juga sudah melihat bagaimana kita melakukan encoding dan decoding dari kode linear. Kita menggunakan matris pembangun untuk encoding, yaitu mengubah pesan asli menjadi suatu kata kode atau code word. Lalu untuk decoding kita menggunakan matriks cek paritas untuk memastikan bahwa dia merupakan anggota dari C atau tidak. Kita menggunakan kode dual. Kemudian kita juga ada algoritma yang namanya syndrome decoding untuk mengoreksi kesalahan pada pengiriman pesan menggunakan kode linear. Nah, tetapi ya ada beberapa hal lain ya yang mungkin nih ya sedikit teknis gitu ya. Tapi mungkin Anda belum familiar. Nah, ini sebenarnya agak berhubungan juga ya dengan menentukan basis dari suatu ruang vektor. Kalau misalkan contohnya seperti ini ya. Himpunan S ini adalah himpunan beberapa kata biner ya dengan panjang 6. Yang berarti dia bisa dipandang sebagai himpunan bagian dari F2 pangkat 6. Lalu saya punya C, itu suatu ruang vektor yang dibangun oleh S, yang direntang oleh S. Maka berapakah dimensi dari C sebagai ruang vektor atas F2? Tentu saja kalau pembangunnya itu ada 5, berarti dimensinya maksimal juga 5. Tapi ingat, dimensi itu adalah banyak anggota basis. Basis itu membangun dan bebas linear. Kalau C dibangun oleh S, ini baru membangun, tapi dia belum tentu bebas linear. Nah, artinya kita harus mencari berapa banyak vektor di S maksimal yang bebas linear. Nah, kemudian itu nanti juga problem yang sama ya, nanti akan kita kembangkan. Nanti kita berhubungan juga dengan matriks pembangun bentuk standar. Jadi kalau C suatu kode linear dengan parameter n, k, artinya panjang n dimensi k. Lalu matriks pembangun untuk C kita simbolkan dengan G biasanya, generator matriks. Itu baris-barisnya akan membentuk basis untuk C. Nah, kemudian karena ini dimensinya k, berarti kan banyak anggota basis itu adalah k elemen ya. Berarti barisnya ada k. Lalu kolomnya ada sebanyak n karena itu panjangnya. Kita membentuk vektornya kan baris per baris. Berarti G ini pasti ukurannya adalah K kali N. Nah, tetapi basis sendiri itu kan sebenarnya juga tidak tunggal ya. Jadi basis itu juga sebenarnya tidak tunggal. Tetapi kalau mau memudahkan atau mau kita membuat semacam standarisasi, kita bisa mendeskripsikan yang namanya matriks pembangun bentuk standar. Yaitu kalau G ini bentuknya adalah, kalau kita partisi gitu ya, yang K kolom pertama menjadi matriks IK, yaitu matriks identitas berukuran K kali K, dan yang sisanya adalah suatu matriks X. Nah, kalau ini kita gunakan untuk encoding, misalkan U dikalikan dengan G, berarti nanti K digit pertama dari hasil encodingnya akan sama dengan U sendiri ya, jadi kita bisa membaca pesan asli dengan melihat beberapa digit pertamanya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita membentuk matriks pembangun yang bentuk standar kalau kita hanya mengetahui pembangunnya saja. Nah, itulah yang kemudian kita menggunakan OBE. Ya, jadi ini kembali ke materi di mata kuliah aljabar linear elementer. Kita melakukan OBE supaya suatu matriks pembangun itu bisa kita bawa ke bentuk standar. Tetapi ingat, ini bukan ruang vektor atas lapangan real. Ini ruang vektor atas lapangan hingga. Sehingga OBE-nya pun juga OBE atas lapangan hingga. Nah, kita akan lihat ya. Prinsipnya sama ya. OBE kan ada 3 macam ya. Apakah kita bisa menukar posisi baris, lalu bisa mengalihkan baris dengan suatu skala, atau bisa menambahkan
suatu baris dengan baris yang lain. Nah, itu semuanya bisa dilakukan untuk uang vektor atas lapangan hingga, karena semua operasi itu terdefinisi atas lapangan ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kita menerapkan OBE-nya itu untuk menentukan basisnya dari kode linear C. Ya, jadi kita kembali ke contohnya. Di sini saya punya S, ya, suatu himpunan vektor biner dengan panjang 6. Lalu C ini suatu ruang vektor yang dibangun oleh S, gitu ya, atau kode linear ya, itu dibangun oleh S. Ini kode linear yang dibangun oleh S. Ya, tentunya pembangunnya ada 5 buah vektor yang kita menduga akan ada misalkan 2 pangkat 5 kemungkinan ya, karena koefisiennya juga ada 5 kan. Tetapi kalau dari contoh yang ada di video sebelumnya, ternyata belum tentu semuanya itu menjadi tata kode yang berbeda. Ada juga yang sama. Itu kenapa? Karena sebenarnya himpunannya tidak bebas linear. Jadi salah satu vektor itu mungkin merupakan kombinasi linear dari vektor yang lain. Nah, makanya kita ingin mengeliminasi hal-hal semacam itu. Itulah kenapa kita akan menggunakan OBE. Oke, mula-mula kita buat dulu matriksnya ya. Jadi kita semua anggota dari S kita buat dalam sebuah matriks gitu. 101 101 111 000 01 01 01, kemudian satu semua 6 digit sama 000 111. Nah, ini mau kita buat ke dalam bentuk yang seperti matriks pembangunan bentuk standar, atau istilahnya adalah ya, ini sebenarnya bentuk echelon baris reduksi. Nah, nanti kita akan lihat apakah bisa kita membawanya ke bentuk seperti itu, dan apakah nanti memang barisnya tetap 5 atau jangan-jangan berkurang ya. Coba kita lihat di sini. Oke, baris pertama mungkin tidak perlu kita apa-apakan, tapi ada baris kedua sama keempat ini mau kita jadikan 0 gitu ya. Berarti coba baris kedua ini kita tambahkan dengan baris pertama. Loh, kok ditambahkan? Kok nggak dikurangi? Sama saja. Ini kan atas F2. Di Z2 hal tambah hal sama dengan 0. Ya, jadi di sini mau tambah mau dikurangi sama saja. Lalu baris keempat ditambah juga dengan baris 1. Nah, akan terjadi. Kita lihat, ya, ini 101 101, ini baris 1 tambah baris 2. Kita tambahkan ya. Yang ini 101, oke. Kalau tambah 1 0, 0 tambah 1 1, tambah 1 0. Ya. Baik, jadi kita sama juga ya, kita menambahkan dua baris, tapi hasil akhirnya adalah hasil di F2. Nah, ini menjadi seperti ini. Ini 01 01 01. Lalu yang baris ketiga juga sama. Lalu baris keempat, kita coba tambahkan. Ini baris pertama sama ya, baris keempat kita tambahkan. Ini menjadi 0 1 0. Jadi 0 1 0 0 1 0 ya. Ya, jadi ya dibalikannya gitu ya. Lalu yang terakhir baris 5 belum berubah, 0 0 0 1 1 1. Ya, baik. Kita lihat di sini. Ternyata baris kedua dengan baris ketiga itu persis sama. Ya. Artinya kalau nanti saya buat baris ketiga dikurangi bolehlah di baris kedua gitu,
Lalu kemudian ya sekarang aja yang baris keempat juga dikurangi dengan baris kedua. Berarti nanti yang baris ketiga akan menjadi baris 0, ya kan? Oh maaf, ini sebentar, supaya tidak harus saya buat garis pas. Oke, garis keempat kita lihat 010 010 dikurangi 01 01 01. Kalau kita kurangi ya sama aja 1 1 1 0 semua ya. Ya, berarti baris keempat menjadi 000 111. Garis kelima belum berubah. Ya, di sini sebenarnya plus sama minus ini nggak ada signifikansinya ya, karena ini di Z2. Ya, plus 1 sama dengan minus 1. Baik, kita teruskan. Oke, kita lihat ternyata baris kelima itu sebenarnya sama dengan baris keempat. Artinya kalau seandainya ini kita ini kan ya, pada ini kita kurangkan ya baris kelima dan baris keempat, kita akan peroleh 101 101 01 01 01 00 000 111 sama baris kelima juga 0 semua. Lalu kalau kita buat mendekati bentuk echelon baris reduksi, kita tukar baris ketiga dengan baris keempat. Kita akan dapatkan 101 101 01 01 01 000 111 sama dua baris terakhir adalah 0 semua. Ya, sayangnya setelah ini kita tidak bisa mengapa-apakan lagi ya. Karena ini sudah membentuk pola leading one. Ya, sudah membentuk pola leading one. Nah, artinya apa di sini? Kita kalau lakukan OBE atas lapangan F2, ternyata dua baris terakhir itu menyisakan 0 semua. Nah, berarti sebenarnya ini artinya apa? Ada dua anggota dari S yang sebetulnya adalah kombinasi linear dari tiga vektor yang lain. Nah, artinya sebenarnya di sini dimensi dari C itu sama dengan 3. Karena setelah kita bawa ke bentuk echelon baris reduksi, ternyata dua vektor yang lain itu menjadi 0. Artinya kalau seperti ini, dia bukanlah anggota dari basis ya, karena basis itu nggak boleh muat 0 harusnya ya, karena tidak ada basis linear. Nah, berarti di sini walaupun S itu anggotanya ada 5, tetapi ternyata ada 2 di antaranya yang merupakan kombinasi linear dari 3 vektor yang lain. Dan setelah kita OBE kan ternyata terperoleh seperti ini, ya kan? Nah, berarti dimensi dari C itu sebenarnya hanyalah 3 ya. Jadi di sini matriks pembangunnya gitu ya, matriks pembangunnya C ya, kita ambil saja 3 baris pertama, 101 101 010 101 sama 000 111. Nah, sayangnya karena ini sudah bentuk echelon baris reduksi, kita nggak bisa mengapa-apakan lagi. Ya, kita sudah mentok ini ya, sudah mentok. Ini juga satunya nggak mungkin dibuat 0 karena yang 2 di bawahnya 0 semua. Ya, jadi di sini ya kita sudah nggak bisa ngubahnya lagi. Oh, masih bisa kalau mau bentuk baris reduksi, berarti ini dibikin 0 semua bisa ini.
Ya maaf, ini apa? Ini belum berdasarkan baris reduksi. Nah, karena dua di atasnya ini apa belum jadi nol. Tapi ini tetap merupakan harus bangun untuk G, gitu ya. Ya, jadi ini adalah satu contoh bagaimana kita menentukan pembangun atau menentukan basis dari suatu kode linear C dari diketahui himpunan pembangunnya, sekaligus menentukan salah satu matriks pembangunnya. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh yang lain lagi, yaitu untuk kasus yang kode atas F3, kode terner, sama kode atas F5. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh atas F3 ya. Ya, di sini F3 artinya maksudnya raja 3 ya. Karena konteksnya lapangan hingga, maka saya menyebutnya dengan FQ ya, bukan dengan ZP gitu ya. Karena juga ada lapangan hingga yang ordernya tidak prima. Nah, sekarang coba bagaimana kalau kita melakukan OBE tapi atas F3 ya, OBE apa dengan OBE untuk apa vektor terner gitu ya. 012. Ya, di sini saya mengambil himpunan S, itu himpunan vektor dengan panjang 5 atas F3, yaitu 01211, 12022 dan 20100. Ya, kita akan coba lihat bagaimana untuk kode linear yang dibangun oleh S gitu ya. Lalu mungkin pertanyaannya nanti dimensi dari C itu berapa gitu ya, dan bagaimana nanti matriks membangunnya. Oke, kita kembali menyatukan dulu vektor-vektor pembangunnya ke dalam sebuah matriks. Ya, kita ingin membuat ini menjadi yang 3 kolom paling kiri menjadi matriks I gitu ya, dan sebelahnya bebas. Ya, supaya tidak menyusahkan, mungkin kita bisa saja mungkin kita bisa tukar saja ya garis pertama dan kedua, supaya yang di pojok kiri atas sama dengan 1. Kita bisa tukar dulu ya. Baris 1 dengan baris 2 kita tukar saja posisinya. Ya, 12022 012 11 20100. Lalu bagaimana kalau misalkan saya ingin membuat yang di bawahnya angka 1 yang paling pojok itu ya saya buat jadi 0 ya. Nah, di sini saya akan melakukan OBE ya, baris ketiga ditambah baris pertama. Kenapa ditambah? Karena 2 tambah 1 sama dengan 0 di F3. Ya sebenarnya ini B3 dikurangi dengan 2 kali B1 kan sebenarnya kalau di ALE ya. Tetapi min 2 di F3 sama dengan 1. Oke. Kita tambahkan saja ya. 12022 01211. Oke, mungkin perlu dicoret-coret di bawahnya. 20100 ditambah dengan 12022. Tambahkan menjadi berapa ini? 0, ini 2, ini 1, ini 2, ini 2. Jadi 0, 2, 1, 2, 2. Ya, yang perlu kita cermati cuma yang pertama aja ya, 2 tambah 1 sama dengan 0 di F3. Oke, lalu yang baris kedua ini sudah leading 1, baris ketiga ini mau kita nolkan, ya sama lagi ya, 2 tambah 1 jadi 0. Tapi di sini baris ketiga saya mau tambah dengan baris kedua. Berarti ini menjadi 12022 01211. Nah, ini kita tambahkan lagi nih dengan 02122, kita tambahkan dengan 01211.
Hasilnya 2 tambah 1 0. 0 tambah 2 0 0 0. Ya, karena apa? Di sini 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 modulo 3 sama dengan 0. Berarti baris ketiga ternyata menjadi 0 semua. Nah, ternyata apa? Sebenarnya baris ketiga itu merupakan kombinasi linear dari baris pertama dan kedua. Padahal kalau Anda di uang vektor atas real, kalau sudah ada 3 angka 0 di posisi yang yang tidak sebaris dan sekolom seperti ini pasti baris linear. Kalau atas real, tapi kalau atas Z3 belum tentu, karena ternyata di sini baris 3 ini sebenarnya merupakan kombinasi linear dari baris pertama dan kedua. Ya, itu karena di sini 2 tambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi setiap ada yang merupakan kelipatan 3 menjadi 0. Itulah mengapa mereka menjadi nggak baris linear atas Z3. Oke, untuk mengubah menjadi bentuk standar, jadi saya ingin ini menjadi matriks I gitu ya. Yang ketiga ini kan sudah nggak mungkin jadi anggota basis, berarti dia hanya dua dimensinya. Berarti kita sudah punya dimensi C sama dengan 2. Lalu supaya ini menjadi matriks I, berarti baris pertama saya tambah dengan baris kedua. Ini gini ya, 1 2 0 2 2 tambah 0 1 2 1 1 menjadi 1 0 2 0 0. Ini ya. Ya, ini 1 tambah 1 0, ini 2, ini 0, ini juga 0. Berarti kita dapatkan 1 0 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0. Nah, di sini jelasnya yang baris ketiga ini bukan anggota basis. Dimensinya sama dengan 2 ya. Berarti dimensi C sama dengan 2. Lalu matriks pembangun untuk standarnya untuk C ini adalah G sama dengan 10 200 01 211. Nah, kita lihat bahwa dua kolom pertama ini adalah I2. Karena lama kan selalu punya elemen satuan, pasti kita bisa membuat matriks identitas. Nah, inilah yang menjadi matriks X-nya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kasus yang kedua, dua kolom pertama bisa kita buat menjadi matriks I karena memungkinkan. Tapi kalau kita kembali ke contoh yang pertama, di sini dimensinya 3 ya. Di sini dimensinya 3. Nah, kalau kita partisi, yang di sebelah kiri ini nggak mungkin menjadi matriks I karena yang di bawahnya 0 semua. Ini nggak akan bisa mengubah yang atasnya. Jadi yang ini tidak akan sama dengan I3 ya. Atau untuk contoh yang pertama berarti kita bisa mengatakan tidak ada matriks pembangun bentuk standar. Karena di sini sudah mentok nih ya, ini udah nol semua, nggak akan bisa OP-nya mengubah yang atasnya. Jadi angka satu yang di sini juga tidak akan berubah di sini. Jadi matriks pembangun bentuk standar itu juga belum tentu ada. Ya. Belum tentu kita bisa menciptakan yang K kolom pertama sama dengan I, itu belum tentu. Di case yang pertama dia nggak bisa, tapi di case yang kedua dia bisa. Ya. Nah, jadi yang dua kolom pertama jadi I. Kemudian yang kolom lainnya kan bebas menyesuaikan. Nah, kalau yang K kolom pertama sudah sama dengan I, ya berarti yang lainnya pasti akan terdefinisi dengan tunggal ya, yang matriks X-nya.
Ya, baik. Itu contoh ya untuk yang di F3. Nah, kita coba nih, kita cari yang di F5 ya. F4 juga sebenarnya bisa aja, cuma itu nanti kita mengobeykan cukup banyak, nanti agak sedikit lebih ribet gitu ya. Mungkin juga perhitungannya jadi lebih rumit dari biasanya gitu ya. Tapi ya kita coba aja untuk yang mendekati itu F5 gitu ya. Jadi ini kan seperti operasi OPE atas lapangan modulo 5. Kita lihat bagaimana kita mendapatkan matriks pembangun yang bentuk standar untuk kode yang dibangun oleh himpunan S atas Z5 ini. Nah, di sini himpunannya ya atas F5 ya atau Z5 itu adalah 11111 12340 sama 14410. Ya, di sini ada kemungkinan dari 0 sampai 4. Lalu kalau C-nya itu dibangun oleh S gitu ya. Nanti kita coba cari bagaimana pembangunnya gitu ya untuk C. Tinggal kita list saja gitu ya. Saya juga tidak buat yang banyak-banyak gitu ya. Oh, maaf ini satu. Nah, juga nanti mungkin agak panjang kayaknya. Nah, di sini kita mungkin perlu sedikit berhati-hati gitu ya. Karena operasinya atas Z5. Nah, di sini kita bisa langsung kita kurangkan saja ya, baris kedua dengan baris pertama, lalu baris ketiga dengan baris pertama. Itu bisa. Jadi baris kedua dikurangi baris 1, baris ketiga dikurangi dengan baris 1. Kita lihat ya. 1 2 3 4 0 mau dikurangi dengan 1 semua. Berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, 0 dan 1 berarti 4 di Z5. Ya. Karena inverse penjumlahan dari 1 adalah 4 ya. Kalau tambah 4 sama dengan 5 sama dengan 0. Berarti yang baris kedua ini menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Lalu yang baris ketiga jadi bagaimana? 1, 4, 4, 1, 0 dikurangi dengan 1 semua, ini menjadi 0, 3, 3, 0, ini 4. Ya, ini 0, 3, 3, 0, 4. Oke, lalu kemudian kita ingin menghilangkan atau kita mengenolkan yang di bawahnya angka 1 yang tengah ini ya. Berarti baris ketiga kita kurangkan dengan 3 kali baris kedua. Kita lihat bagaimana hasilnya. 0, 3, 3, 0, 4 dikurangi 3 kali baris kedua. Nah, berarti hati-hati 0, 3, 6 sama dengan 1, 9 sama dengan 4, dan 12 sama dengan 2 ya. Jadi ini kan kalau dikalikan dengan 3 kan berarti 3, 6, 9, 12. Tapi kalau di F5 menjadi 3, 1, 4, 2 ya, 4. Ini berarti menjadi 0, 0, 3 kurangi 1, 2, kalau kurangi 4, 1, 4 kurangi 2, 2. Jadi kita punya menjadi 1 semua, 0, 1, 2, 3, 4 sama 0, 0, 2, 1, 2. Nah, kalau seperti ini artinya dimensinya dari C adalah 3. Karena ini sudah sudah bentuk yang mendekati yang berdasarkan baris, tetapi tidak ada baris yang menjadi 0. Berarti memang 3 baris ini baris linear semua ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa dimensi dari C sama dengan 3. Tapi kita belum selesai karena kita masih belum menemukan bentuk standarnya. Kalau model bentuk standar berarti yang 3 kolom pertama harus sama dengan I. Oke, gimana caranya?
Nah, baris ketiga, ini kan 002. Kita pengen membagi dengan 2 supaya ini menjadi 1 kan. Jadi kalau kali skalar berarti kan kalau di real jadi kali setengah gitu ya. Tapi apa itu setengah di F5? Setengah itu berarti adalah inverse perkalian dari 2 di F5. Nah, 2 kali berapa? Kalau di modul 5 sama dengan 1 dikali dengan 3 ya. 2 kali 3 6. 6 modulo 5 1. Berarti yang baris ketiga dikali dengan 3. Nah, jadi kenapa saya memberikan contoh atas F5 supaya ada contoh kali skalar. Ya, banyak dibagi ya. Contoh dikali dengan inverse gitu ya. Karena kalau di F2 skalarnya cuma 0 ada 1. Kalau di F3 cuma 0 1 2 dan 2 sama dengan min 1. Jadi kita belum banyak main dengan kali skalar. Nah, ini kali 3 ya, alasannya karena itu inverse perkaliannya. Ini ya. Kalau ini menjadi 0 0 1 3 1. Nah, sekarang kita nolkan ya, yang di atasnya angka 1 ini ya. 2 ini mau kita nolkan ya supaya jadi I. Apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita yang baris pertama 1 kurangi 1 hampir habis ya, berarti kurangi baris ketiga. Lalu yang kedua berarti ya baris kedua dikurangi 2 kali baris ketiga. Kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, ini OBE tapi ya harus 5, jadi harus hati-hati ya. Nanti di sini baris pertama harus semua dikurangi baris ketiga. 0 0 3 1. Ini 0 1 kurangi 3 3. Ya. Ini 0, ini 1 1. Berarti ini menjadi 1 1 0 3 0 ya. Karena 1 min 3 kan min 2 ya. Min 2 di F5 sama dengan 3. Lalu kalau 0 1 2 3 4 dikurangi dengan 2 kalinya baris ketiga, berarti 0 0 2 1 2. Berarti menjadi ini 2, ini juga 2 ya. Ini 0 1 0 ya. Berarti menjadi 0 1 0 2 2. Yang baris paling bawah tetap 0 0 1 3 1. Sekarang kita tinggal yang ini saja yang kita perlu bereskan. Berarti baris pertama dikurangi baris kedua. Kita lihat hasilnya 0 kurangi 2 3. 3 kurangi 2 1. 0 ini 0 1. Ya, berarti menjadi 1 0 0 1 3 0 1 0 2 2 0 0 1 3 1. Nah, ini sudah merupakan bentuk standar ya. Ini I3, ini X-nya. Jadi ini sudah sekaligus menjadi ya, ini menjadi matriks pembangun bentuk standar untuk kode linear C. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana 3 buah contoh ya. Tadi untuk yang biner, terner sama apa namanya ya? Quinterner atau apa? Atas F5 gitu ya. Mungkin agak jarang gitu ya. Dan ternyata semua langkah-langkah OBE gitu ya, menukar baris, kemudian mengalihkan dengan skalar, kemudian menambahkan satu baris dengan skala kali baris yang lain, itu semuanya bisa dikerjakan atas lapangan hingga. Karena apa? Di sana terdefinisi semua kan, ya, penjumlahan vektor kali skalar terdefinisi semua. Jadi kita bisa mengoperasikan OBE dengan ide yang sama. Dan kita pun juga bisa membuatnya menjadi bentuk echelon baris yang tereduksi. Kalau misalkan ternyata
himpunan pembangunan itu tidak berbasis linear, saat di OBE kan pasti akan muncul garis nol yang menandakan bahwa itu sebenarnya merupakan kombinasi linear dari garis-garis sebelumnya atau ya vektor yang sebelumnya ya yang garis di atasnya. Dan kalau misalkan ternyata berbasis linear, pasti tidak akan berkurang ya banyak garisnya. Dan kita juga bisa membawanya ke dalam bentuk echelon garis reduksi. Kalau dia ternyata bisa dibentuk dalam pola IX, ya berarti dia menjadi matris membangun bentuk standar. Tapi seperti contoh yang pertama tadi, tidak semua kode linear punya matris membangun yang bentuk standar. Ya. Jadi di sini langkah-langkahnya sebenarnya pasti sama dengan di ALE gitu ya, OB yang di mata kuliah ALE, tetapi kita mengerjakan semuanya atas lapangan hingga. Sehingga kita berhati-hati saat kita mengalihkan atau mengurangkan, karena nanti harus dimodulkan sesuai dengan lapangannya. Nah, jadi ini strategi lain ya untuk bisa menentukan dimensi dari suatu kode linear. Kalau C dibangun oleh S dengan S terdiri dari K buah anggota, dimensi dari C pasti nggak akan melebihi K. Misalkan yang bangunnya ada 4 anggota, ya berarti pasti dimensinya nggak nyampe 4. Nah, tapi gimana mengeceknya? Pakai OBE juga. Jadi OBE atas lapangan hingga ini bisa ada banyak fungsinya ya, dalam konteks kode linear. Jadi itu untuk melengkapi materi mengenai kode linear. Terima kasih.